Ma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabir ridha taysir tughliqu biha anna abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tuhiduna biha minal makhdhulin. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatik wanshur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih berikan kesempatan, kelonggaran waktu serta kepastian kembali di hari Sabtu malam Ahad mengikuti kelanjutan pengajian kitab Syarah Hikam Asy-Syarqawi Al-Khalwati Asy-Syafi'i radhiyallahu an, sekaligus kembali bisa makmurkan Masjid Miftahul Jannah wonten wilayah Pogot, Suramadu, Surabaya. Karena itu mudah-mudahan lewat pertemuan malam hari ini di tempat yang diberkahi, dalam keadaan dalam kajian ilmu yang bermanfaat, semoga malam ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, dan siapa saja yang mempunyai hak dengan kita, yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin. Allahumma amin. Umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, semoga Allah selalu menuntun kita, membimbing kita, menjalankan kita di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, diiringi selalu dilimpahi berkah dari para aulianya, dan semoga kelak Allah juga memberikan izin kepada kita untuk bisa menerima dan beroleh syafaat dari kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, rezeki yang halal dan barokah, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah, diberikan pemimpin kita, pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, tanah kelahiran sekaligus menjadi tempat tinggal kita. Semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah alaihi salam. Allah amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rawu jamaah Masjid Miftahul Jannah, mari kita lanjut ini pada halaman yang ke-646. Niki masih dalam bab
hakikat berdoa. Kemarin pada pasal yang ke-179 Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan tentang hakikat doa. Doa yang sebenarnya itu yang seperti apa? Permohonan yang kebanyakan orang itu salah di dalam melakukan permohonan kepada Allah. Ya, musonef memberikan nasihat, bukan kalam hikmah ini menyuruh kepada kita agar berhenti berdoa atau tidak berdoa, tidak. Ya, musonef hanya ingin agar kita bergeser, agar kita merubah cara sudut pandang kita dalam berdoa kepada Allah. Kalau sebelumnya orang yang masih belum diberikan kefahaman tentang ilmu hikmah, rupane asik melulu ilmu syariat, ilmu zahir. Mereka berpandangan doa itu adalah alat, sarana agar kita mendapatkan apa yang kita ingin. Kalau kamu ingin ini, mintalah kepada Allah, maka kamu akan dikasih. Nah, seolah-olah apabila kamu dikasih sama Allah, itu punya keyakinan karena kamu berdoa. Padahal tidak sedikit orang yang berdoa, akan tetapi apa yang dia minta tidak kunjung datang. Nah, yang pada akhirnya menjadikan dia kecewa. Katanya doa mesti diberi, lah kok saya minta kok gak diberi. Nah, ini loh. Nah, ya musonef peminta kita agar merubah, bergeser sedikit dalam cara kita memandang dalam masalah berdoa. Kalau ini asal yang ke-179, la yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minnu fayakilla fahmuka ilaihi wal yakun talabuka idharan lil ubudiyah wa qiyaman bi huquqir rububiyah. Layakun ojo ono apa talabuka oleh nyupre sira, njaluk sira maring Gusti Allah. Iku tasabuban, kamu jadikan sebab, kamu jadikan alat, kamu jadikan daya tawar dengan Allah. Lil atoi, untuk turunnya pemberian minhu saking Allah. Jadi doa itu jangan kamu jadikan alat agar Allah memberi kepada kamu. Kalau kamu seperti itu dalam berdoa, fayakilla fahmuka ilaihi, berarti sangat minim sekali pemahaman kamu tentang perkaranya Allah dalam memerintah hambanya agar berdoa. Awakmu berarti pemahamanmu masih kerdil. Jadi tidak boleh kita berdoa itu karena kita diperintah. Kita berdoa itu karena kita menunjukkan kita ini sebagai hamba Allah. Kita berdoa itu
Karena Allah memang layak untuk kita minta lah itu, untuk menegakkan hak-hak ketuhanan Allah. Jadi ini kita diajak merubah sudut pandang kita di dalam berdoa kepada Allah. Doa itu perintah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran kan banyak ya. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah wad'uhu khaufa wa tama'ah. Ud'uni astajib. Banyak ayat-ayat yang menerangkan perintah berdoa. Begitupun juga Nabi juga menyuruh ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Dungona pangeranmu. Dan ketika kamu berdoa, kamu harus yakin doa kamu itu didengar oleh. Dalam hadis yang ad-doa huwa al-ibadah. Berdoalah, karena doa sendiri itu ibadah. Kenapa dikatakan? Karena itu perintah. Apabila dikerjakan, kamu mendapatkan pahala. Niki doa. Dalam hadis yang lain, ad-doa silahul mukmin wa imaduddin wa nurus samawati wal ardi. Al Hakim wa Abu Ya'la. Doa itu senjata orang mukmin. Doa itu pondasi agama Islam. Doa itu cahaya langit dan bumi. Niki pentingnya doa. Namun yang sering kita jumpai sing akeh kebanyakan orang-orang menjadikan doa itu sebagai alat tawar-menawar dengan Allah. Nah, niki yang harus kita rubah. Kita diajak oleh Kiai Musoneb satu yang dikandung dalam kalam hikmah, tetaplah berdoa dalam keadaan apapun, karena doa itu ojo ndonga lek butuh tok, nek kepingin nyambut gawe lancar sebab utange akeh njaluk nang pangeran. Nggih, engko lek wis rezeki gangsar jembar gak ate njaluk ngono ta. Mboten. Nggih, ndonga niku perintah. Nggih, setiap dalam kondisi apapun, kondisi sampean hajat gak hajat, kondisi sampean sehat utawa lara, kondisi sampean sugih melarat sepi rame nyambut gawe, sampean niku dikongkon tetep donga, sebab donga niku ngoten lho. Nggih, jangan dikait-kaitkan sampean donga ya Allah ya Allah ya Allah terus dikei. Jangan sekali-kali punya keyakinan aku diberi karena saya berdoa. Tidak. Pemberian itu sudah ditetapkan Allah sejak zaman azal. Sejak sebelum alam semesta ini diciptakan, termasuk kita. Niku wis ana konsepe wisan. Sampeyan niku wis di-planning. Iki tahun sakmene bakal brojol, rupane ngene, uripe ana kene, umure sakmene, anggarane tak jatah sakmene lho. Niku wis ana. Jadi yang harus kita rubah, kalam hikmah ini tidak menyuruh kita berhenti berdoa, tidak. Tidak menyuruh kita agar tidak berdoa, tidak. Tapi kalam hikmah ini hanya meminta kita merubah cara sudut pandang kita dalam berdoa kepada Allah. Satu. Yang kedua, kalam hikmah ini mengajak kita agar menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Kok iso ngejak tawar menah, kok iso nuntut, kok iso protes lho. Singkatan kan donga dike alat nuntut pangeran, donga dike alat protes nasibe sampe
Donga digawe alat agar hajat kita cita-cita kita tercapai. Lah ini berarti kita tidak sadar siapa kita, siapa Allah. Apa yo sampean niku pantes? Apa sampean niku layak protes nang pangeran, nuntut pangeran, meksa pangeran? Ya, lalai pangeran sampean peksa berarti dudu pangeran. Wong pangeran iku wawal qahiru fauqa ibadi wawal azizul hakim. Allah iku zat sing maksa ndukure sapa ae kawulane pangeran. Dia adalah zat yang maha perkasa, dia adalah zat yang maha bijak. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Masih sampai donga sampai lambe dower sampai abab muncrat lek Allah mboten nggih tetep napa tidak akan datang pemberian. Pemberian itu sudah ditetapkan di zaman azab. Makanya berdoalah kamu ya, kepada Allah semata-mata kamu sebagai hamba Allah dan semata-mata kamu menegakkan hak-hak Allah yang memang harus Ojo donga niku dike alat nuntut nggih kemauan kamu sebagai alat untuk memprotes nasib kamu. Ingat Allah itu zat yang maha perkasa, wa huwal azizul hakim. Ndak ono sing iso maksa pangeran. Nomor loro al hakim, pangeran ku zat sing wicaksana. Gak ono pangeran keliru mutusno perkara niku. Nggih, sampeyan umpamane dikai melarat situ kayak sugih, wah pangeran nggih, gak tepak pangeran iki. Oh, gak tepak wong pangeran sing gawe sampeyan. Pangeran niku ro, sampeyan ku cocoke melarat. Sing situ iku cocoke sugih. Lho niku boleh dadi sampeyan urip. Nggih, umpama sampeyan diwali sing melarat njaluk sugih. Nggih, ditatekno sugih, mboten nawet sampeyan dilu buyar. Nggih, wong sampeyan niku gak ero kebutuhan sampeyan. Sing dijaluk kan jenengane nafsu tok nggih. Nafsu niku kok gak ero lek kula sampeyan. Nggih, lek Allah zat sing gawe sampeyan, zat sing ero, zat sing wijaksa. Wa wal qahiru fawqa ibadi wa wal azizul hakim. Jadi lek dongamu iku kon jadikan alat agar Allah memberi kepada kamu, maka kamu belum paham tentang Allah dalam memerintah kamu berdoa. Lah, terus ya apa? Apa karepe Allah ngongkon kita niki donga nang pangeran? Mek loro. Siji, supaya sampean sadar terus lek sampean niku kawulane Gusti. Kawula sing apes, kawula sing gak iso lepas saka Gusti. Lho niku mek nyadarno. Nggih, sampeyan niku apes, sampeyan niku gak iso lepas, selalu butuh kepada. Yang kedua, doa itu diperintah sama Allah agar kamu terus menegakkan hak-haknya Allah yang memang harus dimintain, harus disembah, harus kita patuhi, harus kita turut. Nah, di antara yang diperintah Allah adalah berdoa. Jadi lakukan doa itu karena itu perintah Allah. Dan kamu wajib menegakkan hak-haknya Allah. Apa itu? Perintahnya wajib kamu laksanakan. Yang kedua, agar kamu tetap sadar kamu itu seorang hamba, kamu itu yang lemah, kamu itu selalu butuh kepada Allah. Tidak bisa lepas, itu aja. Ini sampai diajak bergeser sedikit tentang cara kita memandang dalam berdoa. Sekali lagi, jangan kamu jadikan doa itu sebagai alat sarana agar tercapai hajat atau kebutuhan tapi lakukan doa itu semata-mata karena itu perintah Allah dan kamu sebagai hambanya Allah wajib patuh pada perintah Allah.
Nek masalah diwehi boten diwehi itu sudah ditetapkan Allah di zaman azal, tidak ada kaitannya dengan doa. Gak percaya mana sampean pirang-pirang wong donga. Ini ki wong kecewa itu karena salah dalam memandang. Wah, aku wis donga pirang-pirang tahun tapi gak oleh lho. Nggih, jadi anggapannya diberi itu karena doa padahal tidak. Nggih. Lah terkadang ana wong donga dikei kali Allah. Ana wong donga mboten dikei, berarti dikei mboten dikei dudu sebab donga. Nggih niku sebab Allah wis mutusno ngekei. Lah keputusan Allah ini sudah dibuat jauh sebelum Allah menciptakan alam. Nah, ditutupno alasan ini. Alasan saat ini pasal yang ke-180 dan 181. Kenapa kita dalam berdoa itu tidak boleh menjadikan alat sarana agar Allah memberikan kepada kita agar apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah? Kenapa tidak boleh seperti itu? Ini dua alasannya. Ini pasal yang ke-180. Kaifa yakunu talabuka al-lahiq sababan fi atoi as-sabiq. Mustahil. Tidak masuk akal. Sesuatu yang datangan belakangan kok bisa menjadi sebab datangnya sesuatu yang sudah ditetapkan sejak dahulu. Itu tidak masuk akal. Sampai ndungone ket saiki. Terus barang dikei sampean kok duwe pemikiran aku dikei sebab gara-gara ndonga, padahal pemberian itu sudah ditetapkan dahulu sebelum Allah menciptakan alam. Tidak mungkin. Wonten lho, mangkane sampean iku lek umpama dikei jangan punya iktikad, jangan punya keyakinan karena saya begini, karena saya begitu, karena kamu begini, karena kamu begitu. Itu tidak ada kaitan. Jadi kita mengerjakan yang diperintah itu karena perintah, kita meninggalkan yang dilarang itu karena dilarang oleh Allah. Bukan mendatangkan ini dan itu, tidak. Ini dan itu sudah ditetapkan oleh ini hadisnya sahih. Inna fi khalqi akadikum fi batni ummi salasina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian fayamurullahu al malaikata saat temene proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya itu 40 hari berupa sperma, 40 hari berupa segumpal darah, 40 hari segumpal petang puluh dino jangkep petang wulan 120 dino. Nah niku anggota jangkep Gusti Allah ngongkon malaikat supaya dekek roh. Nah, kemudian pangeran ngongkon malaikat supaya nyatet sing wis diputusno pangeran. Iki lho, bikat bi rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyi amsaidi. 4 niki sudah dicatat secara global. Sing ditulis rezekine lho anggaran. Nggih, sampean oleh iko duwe iki. Niku wis ana tulisane. Nggih, wa amali profesimu meneh dadi apa? Nggih, jangan dikait-kaitkan lho nggih. Pinten-pinten sekolah, cita-cita iku pengin dadi apa? Oh, sampai sekolah iki, dadakno dodol kerupuk. Nggih, dodol sawi tibae. Dodol sepion. Mentakoni ku. Dodol lagi. Sekolah iku pengin dadi wa amalihi, profesi, amal perbuatan itu juga sudah ditetap wa ajali umur. Pinten-pinten wong esuk-esuk senam aerobik niku mak-mak niku. Pin umure do bapak-bapak pisan. Mari sembayang subuh sarungan ganti kathok.
mlaku, kadang bulu tangkis, kepingin umure. Tapi apakah yang diinginkan itu tercapai? Karena sudah ditetapkan. Namun jangan dikait-kaitkan. Aku olahraga itu menjaga kondisi. Urusan mati gak mati ku wis ana tuli. Sampeyan mangan dikongkon, aja mangan perongkalan, mangan sego. Nih, supaya iki perintah. Bukan berarti mangan sego cek wareg, mboten. Sing ngekeki wareg itu dudu sego, balik sinten. Ngoten lho. Jadi ojo ono anggapan ada sebab lain selain Allah yang bisa memberikan pengaruh positif maupun negatif, baik atau buruk, mudarat atau manfaat, itu hanya satu, yaitu Allah. Ini dikai alasan kenapa kita tidak boleh punya keyakinan kalau ada pemberian Allah datang kepada kita itu karena doa yang kita panjatkan. Beliau memberikan alasan kenapa kok bisa tidak boleh punya keyakinan, karena tidak mungkin. Kaifa yakun hale kaya apa ono apa tolak buka oleh penyupre sira, penjaluk sira, Allahiku kang teko buri, al maujudu kang wujud, bima ing dalam barang layas zalu kang ora gengsir apa mah, iku sababan dadi sebab fi ataihi ing dalem oleh maringine Gusti Allah. Aitai tegese oleh maringine Allah asabiki kang dhisik al maujudi kang wujud fil azali ing dalem zaman azali niku nggih, zaman sadurunge Allah durung gawe apa-apa. Nggih. Niku zaman azali, zaman ketika Allah belum menciptakan alam semesta, durung gawe apa-apa, niku wis ana keputusane Allah itu di zaman azali. Sedangkan doa kamu baru saja kamu laku. Nah, apakah masuk akal sesuatu yang baru kamu lakukan bisa menentukan sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah di zaman yang dahulu? Tidak mungkin. Jadi kalau kita berdoa terus kita itu diberi, itu bukan karena doa kita, tapi itu adalah keputusan Allah yang sudah ditetapkan sejak sebelum Allah menciptakan kita. Karena doa kita ini bukan untuk itu. Doa itu diperintah oleh Allah satu, karena kamu diminta oleh Allah agar selalu menegakkan hak-haknya Allah. Yang kedua, agar kamu selalu sadar kamu itu hambanya Allah, kamu itu makhluk yang lemah, kamu itu makhluk yang selalu butuh kepada Allah. Duduk sebagai alat untuk menekan pangeran. Duduk donga iku alat untuk memprotes pangeran. Duduk donga niku alat menuntut pangeran. Duduk donga niku alat agar apa yang kita inginkan tercapai. Berarti sampean mboten sadar siapa kita di hadapan Allah. Ojo kaya bal-balan aja jebret-jebret ae. Siapa kita? Siapa kita? Oh, Persebaya iki ya. Barang nek gol, barang gak gol gak ono siapa kita. Nggih niku pasukan jebret niku nggih. Inten niku mengundurkan diri gara-gara Arema tawur padha karo wah gak bal-balanan. Nggih, Indonesia bal-balan bukan hiburan tapi ajang napa tahu. Oh, ajang usru, ajang kisru. Wis bal-balan gak tahu oleh prestasi. Niku ambang rusuhe embong. Lek ana bal-balan wis sampe delok embong niku. Wis macet ruwet wong dodolan niku lho wedi kabeh. Wedi dagangane wong. Nggih. Allah nggih. Itulah nggih. Yang katanya ini hiburan rakyat berhasil kumpleketek niku. Niku golongan wong bisnis-bisnis iku. Nggih, itu mereka-mereka yang hanya mengambil manfaat. Gak percaya niku sampe delok niku stadion Kanjuruhan. Niku isine 35
tikete sing dicetak 45. Apane gak nopo? Weh ta, ngono iku dimanfaatno bisnis kabeh niku. Nggih bal-balan niku iki nggih dodolan kaos, dodolan niku siaran TV nun. Sing enak sampean jak selawatan ae. Nggih Syekh Hermani ya wis aman wis. Ya selawatan ae jarno. Arek nggih giwang-giwangan kuwi cek selawatan tatuan cek iki. Nanti wong sing delok kaya ngene wong tato-tatoan ya. Wong giwangan, wong gondrong-gondrong, wong ambune napa? Wis mendem-mendem. Ya, jangan seperti itu. Nggih ngeri, kula nggih prihatin, dudu kula mboten seneng mboten. Niku lak sakno dulur-dulur kita. Nyongone dibuak konyol mati nggih. Coba pemerintah atau swasta atau siapa saja hanya mengeruk keuntungan dengan mengorbankan kawan-kawan sebangsa setanah itu dulur saat tanah kelahirannya al maujudi kang wujud fil azali ing dalam zaman azali fa innal i'ta'ah karena sak temene oleh maringine Gusti Allah wa utawi i'ta iku ta'alluqul iradati persambungane karepe Allah fil azali ing dalam zaman azali ta'alluqan kelawan persambungan tanjisian kang bangsa lestari qadiman tur kang bangsa dhisik niku nggih kekarepane Allah kehendak Allah yang sudah ditetapkan di zaman azali dene terjadinya nggih niku nggih sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah menyusul nggih di waktu kemudian kaya sampean delok gawe film niku lho nggih sadurunge dicithak dadi sinetron kandhani niku lak ana napa lho ana skenario dhisik disusun acarae disusun ceritane iki kok ngene iki dadi mama muda terus waduh mama muda dadi ngene kecantol kok lah baru napa Nah, jadi apapun yang terjadi di dunia ini adalah realisasi dari apa-apa yang sudah diputuskan oleh Allah sejak sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Mangkane ana qada, ana qadar. Qada niku dhisik. Lah lek nang donya niki jenenge takdir. Nek nang langit iku jenenge qada. Lho niki kudu percaya rukun iman. Percaya anane qada qadare Allah. Qada niku keputusan, nggih. Qadar niku ketetapan karena sudah terjadi. Jret. Lah, apapun yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari apa yang sudah diputuskan oleh yang tertulis di Lauh Mahfuz. Mana sama nek kate kawin niku lho khutbah nikah. Lho ono. Kan khutbah nikah. Ala yajtami usnani wala yaftariqani illa bi qada'i wa qadar wa kitabim minallahi qad sabaq. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah. Gak bakal iso kumpul lanang wedok. Gak iso pisah kecuali ngono kabeh wis ditulis kali. Dadi sampean iso jodoh ambek niku iku ya tuli nggih dari gunung sampai napa. Nggih, sing dikejar gak dadi. Nggih, sing dadi tibakno sing kaitken lho niku lho. Wala yajtami usnani wala yaftariqani illa biqada'in wa qadarin wa kitabin. Qada kitab catatan nggih minallahi dari Allah qad sabaqa yang telah napa dahulu ditulis. Mangane ojo ngoyo-ngoyo, ojo metenteng, yo ngejar tapi ojo mutusno. Kita ini disuruh berusaha, disuruh mencari, tapi jangan memastikan. Yang memastikan itu hanya Allah. Kita hanya berusaha meraba. Yang terjadi itu tetap yang telah diputuskan Allah. Ngono lho ya.
bil azali tanjisian qadim la yakun ora ana apa talabu penjaluk iku sababan dadi sebab fi ing dalem ikta li ta'akhuri krana kerine mengkono penjaluk anu saking sebab jalukmu iku ana buri. Sedangkan peparingi Allah iku wis ditetapno zaman azza, berarti tidak mungkin lek kon dikei gara-gara awakmu jaluk, tidak. Jadi kamu diberi itu semata-mata karena anugerah Allah, bukan karena permintaan kamu. Lah terus aku ndonga ge apa? Kon ndonga niku perintah, iku ibadah. Nggih, kon ndonga iku supaya kon sadar siapa kamu. Kamu harus patuh kepada Allah, menegakkan hak-haknya Allah. Itu pengakuan kamu secara tidak vulgar. Lek sampeyan niku kawulane Gusti, aku iki lemah, aku iki butuh nang Pangeran. Lewat donga diangkat ngeten. Nggih. Wasababu tai sebab iku labuda ora kena ora. Apa minta kodumi oleh disikne sebab alal musabbabi ing atase akibat. Endi-endi sebab iku kudu disiki daripada mudune akibat. Lah kok iso? Nggih, sebabe ana ngarep, akibate ana. Kok iso? Kan ndak mungkin. Nggih. Wasabab la budda min taqaddumi 'alal musabbab. Walida, karena itu rono iki kalam hikmah la budda min taqaddumi 'alal musabbab. Qala dawu sauke musannif. Jalla Maha Agung apa hukmul azali, hukume keputusane Allah kang ana zaman azali. Aima tegese barang hakama kang wis mutus sapa Allah bi kelawan mah bil azali ing dalam zaman azali wa ta'ala qatlan hubungan apa iradatuhu iradai Allah bi kelawan mah wa wa utaima iqal itau peparinge Gusti Allah. Maha suci hukum Allah yang sudah diputuskan di zaman azali, suci sangka ayyudhafa ing yen to den sendekno den gantungno apa hukmul azali ilali maring pira-pira alasan sebab akibat daono. Maha suci hukum Allah yang sudah ditetapkan di zaman azali yang bergantung pada sebab akibat yang ditimbulkan oleh tidak ada. Allah itu qiyamuhu binafsihi, tidak bisa dipaksa, tidak bisa diintervensi, tidak bisa Allah berdiri sendiri, independen, keputusan Allah mutlak. Nggih, mboten gara-gara sampean ngene, kudu ngene. Lah niku berarti pangeran sampean atur lah. Nah, lek isa kena diatur ngono berarti dudu pangeran. Nggih, lah Gusti Allah niku wa huwal qahiru fauqa ibadi wa huwal azizul hakim. Ya Allah zat yang maha memaksa semua hambanya. Dia maha perkasa, dia maha bijaksana. Ayun sabah tegese yen to den bangsakno apa hukmul azali li ilatin maring alasan. Jadi kalau alasan-alasan apa rek? Aku gara-gara sembahyang bengi dadi ngene. Aku gara-gara maca selawat ping 1000 sedina, akhirnya nyambut gawe tidak. Kon dikek nyambut gawe lancar iku wis diputusno wisan. Selawat kon dikon maca iku ibadah, dudu gawe tujuan iki. Maca selawat iku perintah, sembahyang iku perintah, tahajud iku perintah. Jangan dikait-kaitkan dengan penyebab datangnya pemberian Allah. Pemberian Allah itu sudah diputuskan di zaman azali. Ini lho ngarai wong stres kecewa iku lah gara-gara menjadikan perbuatan itu bisa mendatangkan sesuatu. Nah, ini yang menjadi kecewa wong. Nih, sing akeh lak ngoten nggih. Padahal pirang-pirang lho nggih wong niku usaha mempeng jungkir walik, tapi ya sing dikarepno gak dadi. Sing gak sepiro usaha dikeki ini kan seharusnya manusia bisa berpikir, oh tibanya yo, tiba, lo pinten-pinten, wong sing gak kepingin duwe anak dikei anak, sing kepingin duwe anak gak dikei, padahal gak ini yo podo, lo bolongan ini podo, siji ta, kan podo aja to,
Nah, niki agar kamu tahu, duwe anak gak duwe anak wis diputusno. Nggih, niku wis ditetapkan, itu keputusan Allah, pemberian Allah, bukan karena upaya kamu, usaha kamu. Nggih. Nah, sampean niku dikongkon usaha, tapi tidak bisa memutus yang terjadi itu tetap yang sudah diputuskan Allah sejak, tapi sampean gak oleh pasrah. Wong Gusti Allah ngongkon usaha. Oh, lek ngono ge apa aku? Iki wis gak urung napa wis diputus, ndak boleh, Anda berdosa. Anda berarti sudah menyalahi sifat kehambaan. Sifat kehambaan kan harus patuh pada perintah. Nah, pangeran ngongkon napa? Ngongkon check up ya. Ngongkon ngecek opo aku ana penyakit, aku lara, niki dikongkon. Lah lek sampean pasrah berarti sampean menyalahi sifat kehambaan. Jadi kalimat pasrah itu setelah kamu berusaha sesuai tuntunan Allah, kemudian kamu berserah kepada Allah. Jangan memaksa Allah, jangan mendikte Allah. Kalau kamu memaksa, menuntut, menjadikan usaha doa itu sebagai alat barter, alat nego ambek pangeran, berarti kamu sudah keluar dari sifat itu. Ayakuna sababan mu'adziran nggih pun isa nggih muga iki ya karepe ya musonep bukan kita supaya kendo donga lho nggih. Ya musonep niku dalam pasal 100, 179, 180, 181 hanya meminta kita agar bergeser nggih, berpindah dalam kita memandang urusan urusan beramal. Jangan jadikan amal kita, doa kita sebagai alat ya, untuk menekan Allah, menuntut Allah agar cita-cita kita tercapai. Tidak seperti itu. Jadi kita berdoa, kita beramal itu semata-mata kita membuktikan kehambaan kita kepada Allah. Yang kedua, kita menegakkan hak-hak Allah yang memang harus kita bukan alat untuk bernegosiasi. Sinten iso nego ambek pangeran? Sampeyan digites ngene gampang. Kok iso nego ambek pangeran iki lho. Nggih, siapa kita? Siapa kita? Iku jenenge Simanjuntak. Jebret. Nggih, muga-muga sampeyan gak dijebret kali Gusti. Amin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya Rabbi bil Mustafa al-ma qasidana ya Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Wal hayyul qayyum. Allahumma maghfiratuka wa rahmatuka arja'in
min dunubi wa rahmatuka in amali Allahumma wa rahmatuka arja indi min amali. Allah manfa'na bima 'allamna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an waj'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa ismikal mukhlisin wa ibadikal sholihin wa ahli ta'atika ajma'in wa aminna fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masiihid dajjali wa min fitnatil qabri wa adabi wa min al-faza'il akbari yawmiddin wa min adabin nar waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fil mauti wa bima ba'dal mauti bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah ya asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billi wa liwalidayya wa lil mu'minina. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.